Mak Wiwi mulai berbicara sambil tangannya seperti ingin menggapai adikku dan berkata, cerita terakhir di edisi kali ini dan menjadi yang terakhir di tahun 2022. Wah, kita ngucapin selamat tahun baru. Ya walaupun masih beberapa hari lagi tapi ini video terakhir soalnya. Ya. Kalau di Spotify sudah diucapkan juga, tapi di YouTube kita juga mau ngucapin terima kasih untuk tahun 2022-nya. Di 2023 kita masih ada. Amin. Dengan semangat baru dan harapan baru ya. Begitupun juga teman-teman ya. 2022 ya, tinggal bentar lagi berarti ini. Tahun berapa? 2000. Mau beli apa, Pak? Beli cilung. Yang berapa? Yang spesial. Oh, yang viral. Iya, yang viral 4.000. Bumbunya apa? Ada atom, Aida, jagung bakar, atau rumput laut? Oh iya. Tapi maaf nggak ada wadahnya. Pakai plastik nggak apa-apa. Ini sambil nunggu nih di saya pakai kaos bagus. Oh, endorse. 50.000 3 kalau mau beli di Keranjang Kuning. Endorse. Kalau enak balik lagi ya. Bapak rumahnya di mana? Oh, di Cicangea. Oh iya. Udah punya anak. Kesel banget. Dagang kayak sensus. Ngomong sendiri lagi. Enggak, tapi ternyata enggak juga ada yang enggak ngomong sendiri. Ada. Iya. Cuma kebanyakan monolog. Dia monolog Inggit Garnasi. Respect to Hasan Cilung. Hasan Cilung. Oke, kita langsung ke cerita dari teman Kliwon. Jangan lupa untuk di like dulu video ini dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Let's go. Halo Mas Bimo dan Mas Danu, nama aku Reta. Oh, Reta. Mau beli yang berapa? Sorry. Gak usah disunda-sundain. Lah, kagak. Gak, lu tadi gitu. Oh, Reta gitu. Udah punya anak. Berapa anaknya? Oh, 2. Oh, 2. Sekolah di mana? Jauh enggak sekolahnya? Aduh. Aku mau gantian cerita tentang pengalaman keluarga. Aduh. Kok ada double? Kok double? Exit. Nggak ada. Oh, ngejam aja. Nggak aman. Lagi. Udah background ini aja. Udah susah lagi nyarinya, udah biarin. Enggak, ini aman. Udah ada aman ya. Langsung telau. Kesurai double. Nyampe di Hasan Cilung nih kayaknya nih. Kaget gue. Udah lama ngelempar headset. Kok double suaranya? Oke. Cilung. Sebel gitu. Sebel dia. Aduh. Oke. Ya apa-apa lah ya, edisi terakhir. Ya apa-apa lah. Udah jangan diamuk lah. Udah terbiasa ini teman Kliwon. Iya. Slow. Nah, kita ulang yuk. Yuk. Halo Mas Bimo dan Mas Danu, nama aku Reta. Aku mau gantian cerita tentang pengalaman keluargaku di salah satu cottage dengan pemandangan laut terkenal di Jakarta Utara. Cerita ini terjadi saat aku berusia sekitar 13 tahun. Tepatnya di 2009. Keluarga ayahku suka sekali mengadakan acara kumpul bersama. Sekali berkumpul biasanya terdiri dari setidaknya 5-6 keluarga. Belum termasuk kakek dan nenek nih. Sehingga membuat kita sering menyewa cottage. Karena jelas lebih besar dan gak repot untuk urusan bersih-bersih. Kadang suka ada yang nginep. Ada juga yang kalau rumahnya dekat bisa langsung pulang aja dan gak nginep. Untuk kali ini, kedua orang tuaku memutuskan untuk nginep. Dikarenakan kali ini adalah pertama untuk adikku yang saat itu berumur hampir 1 tahun. Menginap di cottage dekat dengan laut. Pikir mereka adikku bisa bermain pasir sepuasnya.
Kami datang siang hari, mungkin sekitar jam 1 sampai 2 siang. Aku dan kakakku yang sangat senang langsung nyusurin cottage ini. Kita membuka tiap pintu dan masuk ke tiap ruangan yang ada. Aku jelaskan sedikit layoutnya. Terdapat 2 lantai pada cottage ini. Bagian depan terdapat parkiran untuk 2 mobil, dan bagian belakang terdapat taman yang langsung menghadap ke laut. Di lantai 1 terdapat kamar mandi utama, dapur dan meja makan, ruang tamu, 1 kamar tidur yang berisikan 2 single bed dengan lemari geser, meja rias, dan jendela yang cukup besar menghadap ke laut. Lalu terdapat pintu menuju taman belakang yang terletak di antara ruang tamu dan kamar tidur, dan tangga menuju lantai 2 di lantai 2. Menuju lantai 2. Nah, di lantai 2-nya jujur aku kurang tahu seperti apa, namun aku tahu bahwa sisi yang menghadap ke laut terbuat dari full jendela dari atas sampai bawah, dan lebarnya sebesar ruangan tersebut. Saat itu aku dan kakakku dilarang untuk ke atas, dikarenakan ada saudara sepupu kita yang masih kecil tidur. Saat sore hari, adikku dengan senangnya bermain di taman belakang, ditemani mamaku, nenekku, dan kakekku yang asik nonton adikku. Adikku saat itu masih belajar jalan. Jadi saat jalan, dia selalu berpegangan pada batu besar atau pohon kelapa yang banyak menjulang tinggi di sekitaran cottage. Sedangkan aku berada di kamar lantai 1 untuk ngambil handuk yang diminta mamaku untuk adekku. Saat ngambil handuk, aku lihat lemari pintu geser itu gak tertutup rapat. Mungkin sekitar 10 cm. Aku yang tanpa pikir panjang langsung menutup pintu tersebut. Hari mulai gelap dan hampir menunjukkan pukul 6 sore. Ayahku tiba-tiba dengan panik menghampiri aku dan kakakku yang sedang nonton TV dan bertanya, "Mama mana? Suruh masuk sekarang, cepet, udah mau maghrib." Sedangkan kita hanya menjawab santai, "Itu di depan lagi main sama adek." Ayahku bergegas keluar dan nyuruh mamaku untuk masuk buat segera membersihkan adikku yang berkeringat dan penuh pasir. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Adikku mulai nangis tanpa sebab. Mamaku yang bingung dan terus menggendong sambil menepuk-nepuk punggungnya mengira karena suasana baru nih. Adikku sudah tidur. Mamaku meminta aku mengambilkan selimut dari kamar di lantai 1. Aku dengan sigap menuju kamar dan lagi-lagi melihat pintu lemari geser tersebut terbuka sekitar 10 cm. Aku yang agak gemes membuka pintu itu dan gak ada apa-apa. Aku ngedumel sambil nutup pintu. "Nah, apa sih? Gak pada nutup pintunya? Kosong juga, gak ada barang." Aku langsung menuju mamaku dan menyerahkan selimut tersebut. Jam setengah 10 malam, adikku terus nangis. Pelan dan sesekali menguap. Bertanda sudah mulai lelah. Mamaku semakin panik karena nangis gak kunjung berhenti. Mamaku coba bawa ke dapur, ke meja makan, ke kamar di lantai 1, ke ruang tamu, tetap aja nangis. Ayahku pun berkata, "Gak beres nih." FYI, ayahku ini dan keluarganya lumayan sensitif dengan hal-hal seperti itu. Jadi sangat gak aneh untuk kita. Namun, mereka merasa aneh dikarenakan kondisi cottage ini ramai dengan orang-orang. Gak seharusnya ada yang mengganggu. Jam 10 malam, tiba-tiba adik dari nenekku terbangun dari tidurnya di sofa dan terduduk. Awalnya kami mengira Mak Wiwi, panggilan adik dari nenekku, terbangun karena tangis adekku. Setelah kita perhatikan dengan mata yang terpejam, Mak Wiwi mulai berbicara sambil tangannya seperti ingin menggapai adekku dan berkata, Sudah, jangan nangis. Nggak apa-apa. Mereka cuma mau lihat. Nggak apa-apa." Lalu kembali tertidur. Kami semakin panik dan ayahku ingin langsung membawa adikku pulang, namun dilarang oleh adik ayahku atau tante aku lah. Katanya nanti malah semakin gak bener. Akhirnya setelah melarang kami pulang, tante kami yang bisa melihat ini dan merasa keadaan sudah semakin kacau,
menyuruh mamaku untuk duduk di tengah-tengah tangga sambil menggendong adekku yang masih sesunggukan dan menunggu sampai matahari terbit. Barulah mereka pulang. Tanteku mulai berbicara, "Sudah di sini aja ya, kasihan nangis terus. Di sini aman kok, dijaga sama kakek tua. Dia baik. Di atas itu serem. Ada yang tinggi besar hitam dan matanya nyala. Serem. Di bawah juga diliatin terus ya, jadi gak nyaman. Udah di sini dulu." Dan adekku perlahan tidur. Besok paginya sebelum kami pulang, aku mengemasi barang dari kamar lantai 1 dan lagi-lagi lemari tersebut terbuka sedikit. Dan untuk terakhir kalinya sebelum aku pulang, aku tutup rapat. Aku yang penasaran dengan lantai 2 saat ingin cek, malah kembali dilarang. Katanya, "Udah gak usah, siap-siap aja kan mau pulang." Tanteku mengantar kami ke mobil dan berkata, kemarin sore saat Rin, nama adekku, main di belakang, dia udah diperhatiin. Banyak tante kun di atas pohon kelapa. Rin tuh wangi. Mereka jadi suka. Jadi pas malam mereka semua nempel di seluruh kaca cottage ini dan memperhatikan Rin. Makanya dia nangis. Dan Mak Wiwi sampai dirasuki oleh anak hambarnya. Anak hambar adalah anak yang meninggal karena keguguran. Karena lihat Rin digangguin terus. Sudah pulang, semoga gak ada apa-apa. Akhirnya kita pulang dan berdoa selama di jalan untuk semua makhluk halus gak mengganggu kita. Tapi ternyata kita salah besar. Di hari yang sama, saat menjelang jam 6 sore, adekku kembali menangis kenceng. Ibuku mulai panik dan meminta aku, juga kakakku nelpon ayahku yang saat itu belum pulang, dan minta untuk pulang secepatnya. Kami yang menceritakan semuanya lewat telepon langsung dibalas ayahku. "Temenin mama, bawarin keluar rumah dan hadapkan ke langit-langit." Ibuku dengan sigap keluar rumah, dan gak lama kemudian ayahku datang dengan orang pintar entah dari mana. Orang pintar tersebut hanya berkata ke adekku dan orang tuaku, "Sudah jangan nangis ya, gak apa-apa. Pak Bu, saya izin sholat ya di dalam kamarnya si adek. Dan mohon bantu juga dengan doa sesuai kepercayaan Bapak Ibu." Orang pintar itu langsung masuk, melempar garam kasar ke seluruh ruangan, dan diakhiri dengan sholat di kamar adek. Di kamar adek aku tidur. Iya. Kami semua kembali masuk ke dalam rumah dan adekku perlahan berhenti nangis. Orang pintar itu berkata, "Jadi begini Pak. Pak Bu, ada yang ikut ke sini dari tempat kemarin. Suka sama si adek ini. Gak jahat, cuman mau main. Tadinya gak mau balik. Dia minta permen. Wah, tapi saya gak mau. Nanti kayak kucing sekali dikasih keterusan." Balik lagi. Bener. Jadi saya minta dia keluar aja dari rumah. Dan sekarang dia berdiri tuh deket pohon depan rumah. Dia gak bisa masuk, jadi tenang aja. Ayahku bingung, berkata demikian. Ngikut gimana dan dari mana? Orang tersebut menjawab, "Masih kecil ini Pak yang ikut, masih anak-anak, paling seumuran kakaknya," sambil nunjuk ke aku. Ya dia mau main aja, suka sama si adek, tapi mungkin bentuknya kurang bagus. Jadi si adek takut dan nangis. Sambil melihat ke aku, orang pintar ini bilang, "Dan kalau ditanya dari mana, kamu kemarin ada tutup pintu lemari ya? Nah, dia di sana. Pintunya gak tertutup rapat karena dia ngintip dari sana merhatiin adik kamu." Oh ya, setelah beberapa lama ayahku akhirnya cerita kalau alasan dia menyuruh kami semua cepat-cepat masuk setelah maghrib dan adikku cuma bisa di tangga yang gak ada jendela karena hampir tiap pohon di sekitar cottage ada tante kun dan mereka liatin adikku. Sekian ceritanya Mas Bimo dan Mas Danu. Maaf ceritanya panjang tapi semoga dibacain ya. Terima kasih. Dan di lain kesempatan aku akan ceritain pengalaman horor lainnya. Sukses terus PMK. Tuhan berkati. Amin. Tahu cottage-nya ya? Masa nggak tahu? Cottage yang menghadap laut di Jakarta Utara ya. Oke. Masa nggak tahu? Banyak ini cottage-cottage, kumpulan cottage-cottage.
Banyak Dan juga yang memang nggak tahu kalau orang Jakarta. Kalau bukan orang Iya, Jakarta benar juga belum sih. tahu. Dan memang jadi destinasi liburan keluarga. Mm-mm. Udah lama banget. Tempat syuting film Dono juga pernah. Iya benar. Ya. Dan memang cottage lama banget ini. Tahun 80-an juga udah ada mungkin ya. Mungkin Cottage ya, jadul layoutnya ya, Mm-mm. interior dan lain-lain. Oke, jadi dalam cerita ini ada bisa dibilang dua pokok kejadian mistis ya. Yang pertama itu adalah si adiknya si yang cerita, si Rin, nama adiknya itu disukain sama makhluk-makhluk di sekitar cottage. Ya kan? Dan yang kedua Diikutin. akhirnya ngikut sosok yang dari lemari tadi tuh ya. Yang ternyata kejawab tuh kenapa lemari ini nggak pernah rapet. Karena dibuka mulu nih sama si makhluk cewek ini ya. Diganjel terus buat Bukan ngintip. cewek sih, anak kecil. Anak kecil lah, nggak tahu kelaminnya apa ya. Buat ngintip si Rin tadi. Wah, tapi gue ya beda sih ya, karena memang mereka sekeluarga besar bisa gitu. Cuman kan jadi kurang nyaman begitu liburannya. Jadinya Iya. kalau begini apa baik disangkutin ke situ begitu. Iya, apa aja dikait-kaitkan gitu. Dan Ya meskipun ya mungkin emang ngaruh Memang benar, kali ya. tapi Emang benar. diglorifikasi gitu loh. Itu yang menyebalkan sebenarnya ya. Iya. Lagi asik main di pantai, ya kan? Namanya lagi liburan kan pengennya ya happy-happy selama nggak ngerusak, ya kan? Ngeganggu. Cuman main aja gitu cuman abis maghrib langsung masuk gitu. Kagak enak banget ya. Ya di semua enggak di semua keluarga sih. Di setiap keluarga mungkin ada 1-2 yang memang bisa, tapi yang sering gue temuin sih kalau 1-2 ini ya paling cuman mewanti-wanti atau mewaspadai, tapi nggak diglorifikasi gitu loh. Kayak wes aman lah apa gimana. Udah sisanya berjalan seduniawinya aja gitu. Nggak yang harus semuanya jadi serba dibatasi gitu kan maksudnya. Iya. Apalagi suruh pulang. Lah orang gua Iya. udah nyewa. Lagi liburan. Menyebalkan sih memang. Gitu. Tapi itu risiko dari anak kecil yang wangi ya. Jadi tadi gue pas denger semua kunti itu turun dan nempel di jendela cottage, merinding. Mm-mm. Semuanya mantau gitu. Ih, kayak jadi tontonan anjir. Iya. Kayak kuda lumping tontonan. Kuda lumping nasibnya nungging, mencari makan terpontang-panting. Aku juga dianggap sinting. Sebenarnya siapa yang sinting? Sopo yang nyanyi? Suami Ya, Iwan Fals. gitu Apalagi dah. tadi ya? Ya, cottage-nya kalau untuk orang Jakarta pasti tahu lah ini ya. Salah satu destinasi yang legendaris. Paling gampang kalau mau main di pantai, ngeliat laut, nginep gitu. Sekarang masih bagus nggak sih? Gue udah lama banget tahu kesana, lagi. iya. Terakhir kan ada musibah ya di sana. Berapa tahun kali berapa itu ya? musibah yang sama terjadi? Padahal cottage loh. Tahun berapa ya? Eh, Nggak tahu. tahun ini apa tahun Nggak. kemarin gitu? Ya itulah tadi cerita cukup menarik ya. Dari siapa yang kirim lagi namanya? Lupa lagi gue. Siapa ya? Ingat gak lu Cil? Kagak lagi. Marsha. Ya. Ya, Angel. Kan Marsha. adiknya Rin. Dia tuh namanya Shinichi Kudo apa ya kalau nggak Bukan salah ya? dong. Kan temannya Rin. Nggak ada nama. Reta. Iya Reta. Tadi Namanya kan siapa? Reta Oh, Reta. tinggal di mana? Tinggal di mana? Majalengka. Jauh dari sini berarti. Ini mau bumbunya apa, Reta? Aida. Wah, sebel banget. Udah. Terima kasih teman Kliwon, sekali lagi selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun ini selalu dilimpahkan keberkahan dan kesehatan. Betul. Oke, akhir kata Danu pamit. Bimo pamit. Selamat Selamat malam. malam. Woi. Dadah.